Nah, Iya, itu berketoprak ya. ada apa? Ada. Lah itu kan banyak. Bayam. Nah, kalau itu kan kalau yang mengenai ASI, Mas. Kadang-kadang juga ada orang yang melahirkan terus ASI juga nggak keluar kok. Kan harus disambung gitu. Sambung. Nah, kita kan itu kan otomatis kan kalau susu-susu yang gizinya ini kan mahal. Ya kan gini, pilihan sih itu. Jadi harus menjaga pola makan sebelum melahirkan. Kan ada beberapa faktor yang membuat air ASI itu nggak keluar. Ya. Ya. Tapi zaman dulu, Pasti asik keluar semuanya. iya nggak? Apa kurang peres apa ya? Padahal dah Enggak loh, kalau mau nyusun Anu. kan begini ini kan. wis kadung entung dari nempat. Nah ya itu juga faktor sebenarnya. Jadi kalau lagi hamil itu ya jangan teman-teman. Tolong para suami, tolong. Kalau istrinya lagi hamil di stop dulu. Itu malah dianjurkan. Jos, dianjurkan Jos menyusui suami dan istrinya mendoakan di atas ubun-ubun. Biar anaknya kebagian. Itu kan bahasa gelontangannya. Iya. Gitu. Nah, bercanda. Biar nggak kepanen. Nah, itu mengenai kehidupan ya intinya ya sudah saya sering jelaskan. Ya, sebenarnya kuncinya gampang. Ketika jenengan diperlakukan tidak enak ya, jangan memperlakukan hal tersebut kepada orang lain. Ya. Insya Allah kalau jenengan sudah menerapkan hal itu, ya hidupnya lebih tentram, lebih tenang, lebih banyak bersyukur. Ya ketika lagi dapat banyak banget masalah, sampai bertubi-tubi, yang harus diingat satu, hidup nggak lama. Berapa sih? 60, 70, kalau normal ya. Mentok 80 zaman sekarang. 80 juga udah tua banget. Udah top ya. Kenapa kita harus bertangis darah yang sejatinya bukan tempat tinggal kita yang asli? Ya. Jenengan tertipu. Jenengan itu tertipu. Berarti kan kesimpulannya, buat apa kita larut-larut dalam masalah? Nah, jenengan tertipu oleh dunia ini. Ya. Ini bukan tempat tinggal kita yang asli. Kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Ketika itu memberatkan, maka letakkan. Ya. Ya. Direm. Ketika itu membebani, ya tinggal. Simpel-simpel saja. Jangan jangan taruh duniamu di hatimu. Cukup di dalam genggaman saja. Nanti ketika berat duniamu lepaskan. Kalau masuk ke hati berat nanti. Lepasnya nanti. susah. Betul. Ya kok. Ini perjalanan lah ya. Hah? Ini perjalanan. Ya. Jangan pernah merasa paling susah di dunia ini. Ya. Wah, masa aku tiba masalah tertimpa tangga. Kegejuk, kejupak, kecikut, keciwit. Kituih baru. Gitu barang. Ya. Sebenarnya, ini kesimpulannya, sebenarnya kesulitan di dunia ini hanya ilusimu saja. Keluarlah dari sana, kita akan lihat pelangi. Semua masalah akan berlalu. Iya. Salju lagi. Sebenarnya kesulitanmu di dunia ini hanya ilusimu saja. Iya. Cobalah keluar. Dan lihatlah pelangi. Keluarlah dari sana. Nah, entah indah seperti apa di sana, Yang pasti kita sedang melakukan perjalanan. Itu. jangan menyalahkan waktu. Ya wis gitu terus Pasti. gitu. Sebenarnya kunci yang paling saya pegang dalam menghadapi masalah itu kata-kata dari Kiai Ambiah itu, Mas. Apa sih? Yang bagaimana? Ya, yang 5 langkah itu bagaimana kita bisa cepat sampai ke titik ikhlas. Maka masalah itu akan selesai. Oh, bukan cinta satu malam ini 5 langkah. Kan tidak, ya memang itu penjelasan wis paling gamblang. Cuma stunting seperti ini kan nggak mudeng maksudnya loh. Yang stunting kan kurang mudeng. Ya, yang penting kan saya hamba Allah, Mas. Lah, Katanya terkadang ketidaktahuan itu juga
bagus. Iya, makanya kalau kamu nanti salah paham, kamu boleh ngomong apapun karena kamu tidak berdasarkan ilmu. Ya. Nanti Oke, ketika kamu dihisap, alah bocor ora ngerti apa-apa, wis ngono, liwat bae. Lundos. Jadi banyak tahu pun banyak yang harus ditimbang. Banyak yang harus dilakukan. Iya. Sekarang misalkan bahasa kita bandingannya dengan orang yang mungkin kurang waras. Kita tahu bahwasanya meninggalkan sholat adalah sesuatu hal yang salah. Berarti kita harus menjalankan. Tapi orang tidak sepenuhnya Iya. orang yang tidak tahu itu Salah. orang maksudnya Sekarepe dewek. Sekarepe dewek. Ya enggak, terkadang ketidaktahuan juga Penting. Penting. kan dari kamu tahu lah. Tapi jangan jadi patokan. Iya, juga. nanti kamu jadi orang yang tertinggal. Orang yang bodoh. Jadi orang yang Jangan hidup kan harus berkembang dan belajar. Iya kan, sebelum sampai kita mati, kita harus tetap belajar. tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Cina. Nah, itu ya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa, ya, teman-teman. Luar biasa dan mengerikan. Dan mengerikan. Saya sekarang lihat ini cerita sedikit. Di tempat Wangon saya ini kan memang banyak sawah. Dulu buruh-buruh pada bekerja di sawah. Dengan datangnya musim panen, Yang pertama, apa ya, traktor. Orang yang dulunya mungkin pekerjaannya mencangkul sawah, sekarang sudah digantikan dengan mesin traktor. panen. Panen. Ada mesin Menanam. namanya rontok. Dulu orang pada ngarit, gepiok, apa ya kalau di daerah jenengan. Sekarang udah enggak. ya. Nah, mau nggak mau, kita kan harus mengikuti perkembangan tersebut. Ya, memang maju dalam teknologi, cuman apa sih namanya ya? Kasihan orang-orang yang dulu bekerja itu loh Mas. Nah, Ya. makanya itu kita harus Mau nggak belajar. mau, Mas. Iya ya. Walaupun- menerima. Contohnya kayak gini. Dulu ketika pertama ada ojek online, Iya. ya, semua kan Demo. besar-besaran. Tapi mau nggak mau, Mereka harus mereka harus mengikuti perkembangan itu. Iya betul. Jadi ketika memang ada perkembangan, jangan gunakan energimu untuk membantah dan melawan ya, Mas. melawannya, Lawan. tapi ikuti dan pelajari. Ya. Sebisa mungkin malah justru pertama kali. pertama kali sebelum mereka paham. Iya. Islam tidak pernah menolak yang namanya teknologi selagi itu bermanfaat bagi banyak orang, mencakup banyak orang dan luas. Itu kita harus terima. Mengikuti kayak saya itu juga mengikuti terus walaupun ini Saya bayangkan saja, dulu ada nggak pekerjaan seperti YouTube? Kan nggak ada. Iya, iya. Sekarang saya di sini, jangan lihat dulu harus ada RCTI. Indonesia. Iya, Susah seleksi. mungkin saja nanti Raya anak kita ini ya Hmm. sudah sampai di mana masa tinggal cep udah kenyang perutnya gitu loh. Oh, bayang macok. Makanan dalam bentuk hisapan mungkin bisa terjadi. Bisa. Ya, Harus. sekarang di luar negeri mungkin pekerja-pekerja kafe itu Mas, yang pelayanannya itu sudah digantikan Robot. oleh robot. Nah, Iya. mau nggak mau kita harus mempersiapkan hal itu, apalagi khusus jenengan yang masih umurnya 10 tahun, Iya. 15 tahun, yang kira-kira jangkanya masih panjang, Panjang. secara umur lah ya Iya. maksudnya. jadilah pakar AI. Di tahun 2030 jenengan yang paling menguasai, jenengan yang paling berkuasa, Betul. Nanti jenengan mereka paling top. paling top. Seperti itu. Sudah? Kayak gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya, kita ambil sisi positifnya saja, buang jauh-jauh negatifnya. Mungkin bila mana tadi obrolan kita ada yang menyinggung atau mungkin ada kepleset dalam ucapan, Iya. saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kita di sini belajar bersama-sama untuk menjalankan hidup yang lebih Baiklah. baik lagi dari sebelumnya. Ya, kesalahan datang dari diri kita sendiri, kebenaran datang dari Gusti Ya Allah. Allah, seperti itu. Mungkin saya tutup. Terima kasih sudah stay nonton
ocehan ngalor ngidul ini. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ngomong ini. Hah? Salam sejahtera, salam Nusantara. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Swastiastu.